Saudara, kembali ke konten-konten di channel Yonatan Raharjo. Kali ini membahas tentang wayang Dasamuka atau Rahwana yang ditulis dalam cerita cekak atau cerita pendek oleh Jayus PT dan dibandingkan dengan kerohanian serta filsafat. Dalam cerita Dasamuka terjadi suatu hal yang aneh yang ditulis oleh Jayus PT, di mana pecerita Ramayana ternyata di luar pakem, di mana seharusnya kemenangan ada di pihak Ramawijaya dengan bala tentara keranya, tetapi oleh Dalang Bilung Sarawito itu diubah kemenangan justru di pihak Rahwana. Dan karena para penonton tidak puas tentang hal itu dan mereka marah, maka akhirnya singkat cerita wayang Dasamuka itu dibakar. Dan tahukah dari mana asalnya wayang itu? Ternyata adalah kulit dari seorang Bromocorah yang dikuliti dan dibuat wayang kulit. Nah, ternyata sesudah itu cerita selesai di sini, ada pementasan berikutnya yang menampilkan kembali yaitu wayang Dasamuka, dan penonton marah, tokoh dari lakon ini marah mendekati Dalang dan ternyata memang itu dari Bromocorah yang sama. Jadi wayangnya itu bukan membuat lagi ada kong kali kong dengan pembuat wayang dengan Dalang, bukan demikian, tetapi karena memang kulit dari Bromocorah itu dibikin dua wayang Rahwana atau Dasamuka. Yang model satu dan modelnya satu. Karena biasanya dalam wayang Jawa itu suatu tokoh mempunyai beberapa warna cat kulit yang berbeda. Misalnya Krishna warna catnya bisa emas dan bisa hitam. Demikian, saudara. Nah, ternyata penonton yang mendekati dan marah akan adanya kong kali kong itu diajak untuk berpikir mengapa dia marah. Ternyata dia marah oleh karena hal yang tidak pakem terjadi di dalam pewayangan itu, tidak sesuai dengan kaidah pewayangan sesungguhnya. Dan ternyata dijelaskan bahwasanya sebetulnya bukan hanya di wayang hal itu terjadi, tetapi juga di kehidupan nyata. Lantas mengapa kau tidak marah pada kehidupan yang nyata, yang setiap hari ada ketidakpakeman dan ketidakwajaran? Demikian cerita dari Jayus PT yang penuh dengan surrealisme yang menghentak kalbu dan menggegerkan akal sehat. Nah, sekarang kita bandingkan dengan firman Tuhan yang kali ini sifat alamiah dari pertentangan kosmis. Nah, kita melihat ada yang beberapa ayat mengajarkan pertentangan yang abadi secara umum universal antara Allah dan manusia. Pertentangan itu bisa terjadi bagaimana? Nah, mungkin ada yang menentang Allah yang maha kuasa. Jika pertentangan hanya disebabkan oleh kekuasaan semata, maka pertentangan akan berakhir sebelum dimulai. Ini pasti dari jenis yang berbeda. Nah, betul. Kitab suci mengatakan pertentangan adalah pertikaian mengenai karakter Allah. Ya, pertentangan karena fitnah iblis yang menuduh dan mengatakan bahwa Allah itu tidak adil, tidak bijaksana, tidak kasih, dan itu adalah fitnah yang diberikan oleh si ular tua, yaitu iblis dan bapa pembohong, bahwa antara Allah tidak sepenuhnya baik dan penuh kasih. Di antara sifat-sifat Allah itu adalah tidak sepenuhnya baik dan penuh kasih. Tuduhan itu tidak dapat dikalahkan dengan kekuasaan atau kekerasan, melainkan dua karakter yang bersaing itu harus diperbandingkan, yaitu siapakah? Antara Allah dan iblis. Demikian juga yang dipertentangkan oleh tokoh dalam wayang itu, pertentangan antara sifat Dasamuka yang dibandingkan dengan sifat alami kehidupan manusia.
itu ternyata sama-sama banyak sekali ketidakbenaran, ketidakcocokan dalam pakem penuh kasih. Ternyata sama-sama memiliki, manusia memiliki, dan mengapa kita membiarkan hal itu terjadi sementara dalam wayang terjadi. Sebenarnya kita juga melihat pertentangan antara iblis dan Allah itu terjadi seperti itu. Kalau kita protes semata pada iblis yang sudah melawan Allah itu, kita juga harus protes pada diri kita sendiri. Ya, itulah pertentangan antara Allah dan iblis. Dilihat bahwa sumber dari kejahatan itu memang iblis, tapi kita sendiri juga bertanggung jawab atas hal itu. Tidak semata-mata menilai dia bahwa pembohong, kita tidak mau mengikuti Allah. Tapi sesungguhnya kalau kita mau protes tentang hal itu, kita harus mengikut Allah. Karena dia ada dua sifat yang berbeda antara iblis dan Allah. Dan pertentangan itu adalah memang benar ada. Dan tidak hanya melihat pertentangan itu, tapi melihat diri kita sendiri. Seperti hal itu di dalam wayangan itu, orang yang mengatakan demikian, dia harus menengok. Kalau engkau mau tidak ada kejahatan, mengapa dirimu sendiri berbuat jahat?